warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan prenatal. Nah, perkembangan prenatal yaitu dimulai pada masa pembuahan hingga kelahiran sekitar 9 bulan. Selama fase ini, sebuah sel tunggal tumbuh menjadi organisme. Organisme itu organ tubuh yang lengkap dengan tumbuh otak-otak dan kemampuan berperilaku. Pada masa prenatal, tentunya janin dalam kandungan janin ibu mengalami pertumbuhan, baik mulai dari proses pembuahannya sampai pada kelahiran. Pengertian prenatal, pra yang berarti sebelum, natal yang berarti lahir. Kalau diartikan menjadi satu, prenatal adalah masa sebelum kelahiran. Masa ini dimulai dari yang berkaitan dengan hal-hal atau keadaan sebelumnya. Masa prenatal adalah periode perkembangan jangka panjang kehidupan manusia secara biologis. Hidup dimulai pada waktu ini. Periode ini dimulai dari semenjak konsepsi, yaitu pembuahan dari ovum dan oleh sperma, dan berakhir pada masa kelahiran. Menurut pendapat yang masyhur, rentang waktu tersebut adalah 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Yang saya akan jelaskan di sini, pertama yaitu periode, yang kedua faktor, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, periode perkembangan prenatal ini ada 3. Yang pertama periode zigot, yang kedua periode embrio, yang ketiga periode janin. Nah, apa itu periode zigot? Periode zigot yaitu sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Periode ini berlangsung dari pembuahan sampai implantasi pada dinding rahim sekitar 10 hari setelah pembuahan. Jika sperma memasuki ovum, terjadi peleburan inti sperma dengan inti sperma ovum yang telah dibuahi tersebut yang mengandung 23 kromosom. Kemudian ovum yang telah dibuahi mulai membelah diri atau melakukan pembelahan dari saluran sel telur ke tempat dibuahi menuju uterus yang akan ditanam atau menempel di induk utama. Yang kedua ada periode embrio, yaitu menunggu akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Berdasarkan hitungan bulan, periode ini ditandai dengan perkembangan yang cepat sekali. Dari susunan saraf, pada periode ini kepala kita lebih besar dibandingkan badan kita, menunjukkan 8 minggu yang pertama merupakan suatu periode yang sensitif untuk integritas susunan saraf. Periode yang ketiga yaitu periode janin, yaitu periode embrio, akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Berdasarkan hitungan bulan, periode ini ditandai dengan perkembangan yang cepat sekali dari susunan saraf. Pada periode ini kepala kita lebih besar dibandingkan dengan bagian yang lain. Adapun faktornya prenatal yang itu ada 3. Yang pertama faktor teratogen, yaitu unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak maksimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organisme, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan autonomis. Namun, apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan, 2 kemungkinan tidak menyebabkan kelainan ibu. Apabila ibu kita tidak sehat, maka nanti kita akan kena gangguan juga. Sehingga kondisi fisik ibu itu harus sehat, harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu sama kehamilan bisa menyebabkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Yang ketiga itu faktor ayah. Faktor ayah juga sangat berperan penting dalam perkembangan.
Perhatian dengan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu stabil, tenang, dan bahagia. Pada janin sering mengajak, kalau di dalam perut janin kita harus sering ngajak bicara si bayi untuk membangun ikatan emosional si bayi ini agar tahu gimana sih dunia ini sebelum dia benar-benar lahir ke bumi. Dari suara bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi juga. Selain itu, usia ayah yang sudah terlalu tua mengakibatkan anak kekurangan kalsium sehingga tinggi badannya mengurang dan bisa mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental seperti dengan sindrom.